Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang digital marketing ya. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita membahas tentang digital marketing, kita bahas dulu ya, marketing dulu. Marketing itu apa sih? Oke, marketing is a promotion. Apakah betul? Marketing adalah promosi. Oke, marketing is not promotion. Jadi, marketing is bigger than merely promotion. Jadi, marketing itu lebih besar dari hanya sekedar promosi. Marketing is advertising. No, marketing is not advertising. Jadi, marketing bukan hanya sekedar advertising atau beriklan, tetapi marketing itu lebih besar dari itu. Lalu apa sih sebenarnya marketing? Oke, marketing itu adalah mengkomunikasikan uh, the right message, ya, right message to the right people using the right channel. Oke, jadi intinya adalah mengkomunikasikan pesan ya, tentunya yang kita sampaikan mungkin mempromosikan produk atau perusahaan kita ya ke intended atau right people ya, jadi ya ke orang yang tepat. Kalau kita misalnya bisnisnya untuk segmennya untuk manula misalnya, ya kita untuk apa kita mengkomunikasikan hal tersebut ke semua orang, itu kan akan membuang biaya ya, seperti itu. Lalu menggunakan channel yang tepat. Nah, dengan mengetahui audiensnya apa, kita harus menyesuaikan ya. Misalnya nih, kalau yang orang yang udah 50 tahun ke atas misalnya, ya kita beriklannya jangan di Instagram, lebih cocok Facebook misalnya. Karena disitulah banyak orang yang demografi usianya di atas 50 seperti itu. Oke, lalu berikutnya, eh, marketing is changing very fast. Juga dengan adanya internet, makan perubahannya makin lebih cepat lagi seperti itu. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang timeline digital marketing dari pertama sampai saat ini ya. Oke, ini adalah timeline dari digital marketing. Oke, jadi dia dimulai dari tahun 90-an, ada istilah digital marketing itu tahun 90. Lalu tahun 94 pertama kali ada first clickable banner atau banner di internet yang bisa diklik pop up masuk ke halaman lain seperti itu ya. Lalu di antara tahun 94 sampai 98 pengguna internet semakin banyak, jadi ada 35 juta. Lalu ini antara tahun 96. Oke, jadi ada first online ad server ya, atau server iklan pertama itu tahun 96. Lalu berikutnya ada first pop up ads ya. Lalu berikutnya lagi first keyword auction atau intro to pay per click ya. Jadi kita mulai ada, kalau kita ngiklan, kalau orang yang klik bayarnya nggak semahal kalau orangnya udah ngeklik. Karena kalau ngeklik kan berarti dia mau cari tahu lebih lanjut. Lalu tahun 2000 mulailah ada Google Ads ya. Dan di sini pengguna internet semakin besar, 560-an juta ya. Lalu mulai di launch Gmail, Facebook, Flickr, Digg ya. Ini berbagai macam platform. Lalu berikutnya mulai masuk Twitter, smartphone, iPhone sama Android ya di sini. Lalu mobile advertising udah mulai di tahun 2010. Lalu berikutnya pengguna internet mencapai 1,2 juta dan terus berkembang ya. Sampai sekarang di sekitar ya hampir 4 miliar pengguna ya. Oke, jadi global internet ad spend-nya itu, pengeluaran untuk beriklan di internet juga meningkat drastis dari di 2004 hanya sekitar 2,7 miliar worldwide. Sekarang jadi sampai 171. Begitu juga penggunanya, dari 1,2 pertamanya hanya 35 juta, lalu meningkat jadi 560-an juta, lalu 1,2, 2,4, 3,4, dan sekarang hampir di 4 miliaran ya. Oke, jadi diprediksi ya sekitar 4 miliar dan akan spend hampir 200 miliar US dollar ya. Oke, jadi marketnya sangat besar. Oke, kalau kita flashback dulu, mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu ya. Dulu kalau kita mencari apa-apa itu kita ke Yellow Pages ya. Yellow Pages itu ada buku besar dari di
ya yang ngeluarin biasanya Telkom ya, penyedia telepon ya. Nah itu kita bisa dapet tuh namanya siapa. Jadi kok zaman dulu tuh nyari eh, nomor teleponnya cewek, asal tahu nama bapaknya bisa dicari di situ, asal tahu nama bapak dan alamatnya gitu ya. Kita nyari di Yellow Pages gitu, mudah-mudahan ada gitu ya. Dan juga orang banyak beriklan di Yellow Pages, jadi bukunya setebel ini tiap tahun dikeluarin baru gitu. Nah sekarang kan udah beda ya, untuk search engine-nya udah bukan Yellow Pages lagi, kita pakai Google ya search engine-nya sekarang. Lalu berikutnya dulu juga TV ya sama dulu, kecuali TVRI pada umumnya gratis ya. YouTube juga gratis ya, tapi tentunya ada iklannya, sama TV juga ada iklannya ya. Jadi sekarang dulu TV Tube gini, makanya Tube itu sebenarnya TV ya kalau bahasa Inggris. Ini Tube, nah ini jadi YouTube kalau sekarang ya. Lalu juga majalah, nah, dulu sering, sekarang kita mainnya di blog atau web atau ya website-website yang berita terkenal kayak gitu ya. Atau mungkin bisa mengikuti perkembangan di Instagram dan platform lainnya. Nah, lalu juga iklan dulu di koran, orang gencar iklan ya. Ada iklan Jitu Jawa Pos, ada iklan macam-macam ya di koran. Kalau mau jual mobil kita beriklan di koran. Kalau sekarang kan kita ke online aja, Mobil 123 atau OLX seperti ya. Seperti itu ya kalau di Indonesia ya. Nah, sekarang semua berubah menjadi berbagai macam digital marketing ya. Bisa search engine marketing. Jadi kalau kita search Rawan Malang, nah kalau bisa warung kita yang nomor satu gitu ya. Display ad, sosial media, native advertising, sama remarketing ya. Oke, lalu sekarang kita masuk ke digital marketing. Tadi kan kita baru bicara tentang marketing saja ya. Sekarang kita berbicara tentang digital marketing. Nah, apa sih digital marketing itu? Ya, digital marketing itu adalah penggunaan digital channel untuk memasarkan produk atau jasa untuk agar pesannya itu sampai ke konsumen ya. Nah, jadi apa aja yang terlibat dalam digital marketing ya? Bisa website, bisa ponsel, sosial media, search engine, dan other digital channel ya. Oke, lalu kenapa sih, apa sih pentingnya kita belajar digital marketing? Kan kita juga bisa tetap beriklan kayak dulu di billboard, di TV, atau di mana-mana. Oke, mungkin teman-teman juga udah tahu, orang juga udah jarang nonton, semakin jarang nonton TV ya, lebih sering nonton YouTube karena nggak harus live ya. Kalau TV kan kadang nggak bisa diputar ulang ya, kita ngikutin film. Tapi kalau kayak Netflix atau mungkin YouTube, kita bisa kapan aja kita senggangnya, yaitu kita nonton seperti itu. Oke, jadi yang pertama, digital marketing is easier to start, manage, and monitor. Lebih mudah karena ya cukup online saja kita udah bisa memulai digital marketing. Kita nggak perlu ketemu orang untuk janjian, untuk bikin iklan, mau pasang iklan, nego harga dan segala macam. Kita tinggal di depan komputer, kita tinggal cari mau beriklan di mana, lalu harganya cocok apa enggak. Kalau nggak cocok, terlalu mahal, cari yang lain, tinggal gitu aja kan. Atau mungkin kalau nego ya mungkin kita bisa email atau gimana gitu. Lalu berikutnya lower cost. Oke, jadi biayanya lebih kecil. Teman-teman bayangin kalau cuman kita jual keripik singkong misalnya, tapi kita beriklan di TV, itu berapa miliar tuh biayanya. Nah sekarang kita dengan digital marketing kita bisa lebih murah ya, karena kita mungkin saya hanya beriklan di kelurahan Sukun saja atau kelurahan Lowak Waru saja misalnya. Itu bisa kalau di digital marketing. Kita bisa milih, lalu kita sesuaiin juga demografi usianya. Oh, saya mau yang tua-tua aja, kayaknya anak-anak kecil itu udah nggak suka keripik singkong, lebih sukanya kayak snack-snack yang kebarat-baratan misalnya. Ya udah kita iklannya ke umur katakanlah 40 tahun ke atas misalnya. Itu bisa seperti itu, dan regionnya cukup Sukun aja misalnya. Atau mungkin kita pengen luas tetapi nggak banyak supaya murah, itu juga bisa. Nah beda kalau kita mau iklan di radio, waduh itu pasti lebih mahal ya. Atau mungkin di koran, atau mungkin di yang lain, TV misalnya. Lalu higher flexibility. Nah kita bisa juga beriklan kecil dulu, kita pilot project dulu ya, kita tes. Ternyata kok nggak banyak yang beli, ya udah kita stop. Kita kan nggak berkomitmen eh, untuk jangka panjang dulu, kita nyoba dulu gitu. Nah kalau beriklan seperti di TV biasanya kita harus langsung setahun gitu ya, setahun, padahal belum tentu cocok juga. Nah, berapa duit yang kebuang. Lalu juga ada berbagai macam form ya, jadi lebih fleksibel.
Lalu yang terakhir juga efektif karena yaitu tadi directly aim to the intended audience. Jadi kita harus bisa langsung menuju ke pelanggan atau calon pelanggan yang kita inginkan gitu ya. Karena kita bisa setting tadi umur, misalnya pembalut nggak mungkin kita berikan ke bapak-bapak, nggak ada gunanya gitu kan. Gender macam-macam, income, atau misalnya kita beriklan mobil mewah, nggak mungkin kita ke yang gajinya ke teman-teman yang gajinya UMR misalnya, itu buang-buang duit gitu. Jadi kita sesuaiin dengan produk kita seperti itu. Lalu apa aja sih komponen of digital marketing? Oke, ada 4 komponen. Yang pertama audience, kedua konten, konteks, sama medium. Oke, apa aja itu? Pertama medium, audience adalah siapa yang akan menerima pesan kita. Itu tadi demografinya, kita perhatiin betul-betul ya. Ini untuk yang segmen lux atau mungkin yang pendapatannya tinggi dan seterusnya. Lalu kontennya apa pesan yang akan kita sampaikan, lalu konteksnya apa ya, jadi circumstances atau keadaan atau mungkin kondisi ya, pada saat beriklan itu seperti apa. Oke, lalu medium atau lewat channel mana yang akan digunakan. Oke, lebih lanjut. Oke, audience itu kita mesti lihat berdasarkan umur, gender, pendapatan, pendidikan, agama juga. Nggak mungkin kita mau jualan produk babi ke komunitas Islam misalnya yang akan laku gitu. Lalu message itu apa sih? Dari konten dan konsep tadi harus matching ya, supaya message yang di deliver itu sesuai seperti itu. Oke, lalu ada berbagai macam digital marketing channel ya. Mungkin yang sekarang udah mulai ditinggalin ya, kayak email udah jarang ya. Jadi lebih ke sekarang mungkin lebih banyak ke search engine optimization. Jadi supaya kalau di googling itu nama kita yang duluan atau perusahaan kita yang keluar paling atas katakanlah. Lalu ada juga mobile marketing. Nah ini juga mungkin lagi lagi tren, sering digunakan viral marketing. Misalnya orang review warung kita, nah itu seolah-olah nggak di endorse ya, tapi ternyata sebenarnya bisa jadi di endorse supaya orang tertarik untuk datang ke warung kita. Lalu juga sosial media marketing kayak Facebook Ads ya, atau Instagram Ads ya. Oke, berikutnya. Oke, lalu apa sih perbedaan digital bisnis sama digital marketing? Nah, ini mungkin yang sering jadi pertanyaan ya. Apa hubungannya juga? Oke, jadi sebenarnya key difference-nya apa sih? Yang pertama, kalau digital bisnis itu adalah desain bisnis yang baru yang menyatukan dunia digital dan dunia fisik ya, atau dunia ya fisik lah. Sementara kalau digital marketing itu bukan bisnisnya, tapi dia teknik untuk memasarkan ya, teknik yang digunakan perusahaan untuk mengiklankan produk atau jasanya ke customer yang mereka harapkan. Lalu berikutnya ini diadopt tujuannya untuk supaya tetap bisa berjalan beriringan ya, online dan offline bisnisnya. Itu biasanya kalau udah berjalan tradisional atau offline, lalu dia mau jadi digital bisnis, jadi dia juga embrace tech online, tapi yang offline tetap jalan ya. Lalu perbedaan kedua, jadi kalau digital marketing itu adalah salah satu tools untuk mendapatkan online growth gitu, atau pertumbuhan online. Jadi intinya sih bisnis core-nya atau bisnisnya itu kalau digital bisnis itu emang dia udah online atau digital, jadi konsumen bisa langsung beli secara online gitu ya. Jadi misalnya kita order dari website atau dari apapun, mungkin dari handphone, itu bisa ya, lalu di deliver ke konsumen gitu. Itu digital business. Sementara kalau digital marketing bisnisnya itu belum tentu online. Misalnya nih jualan makanan soto daging misalnya, atau soto ayam. Nah itu kan nggak mungkin kita di deliver online juga nggak panas lagi ya. Ya mungkin bisa aja sih pakai GoFood atau GrabFood ya. Ya tapi intinya sih itu juga bukan platformnya dia ya. GoFood kan punyanya Gojek, GrabFood punyanya Grab.
si bisnisnya ini bisa jadi totally produknya tradisional, tapi dia memanfaatkan channel-channel penjualan online yang milik orang lain misalnya ya. Lalu juga ya intinya sih walaupun tidak online, nggak harus online, yang penting dia menggunakan digital marketing untuk memasarkan produknya. Oke, mungkin saya rasa cukup hari ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.